Bab 1677. Tak memenuhi syarat. Dia membelai janggutnya yang panjang, melihatnya dengan seksama. Tidak masuk akal untuk menyimpan barang-barang yang tidak berguna bagi diri sendiri. Terlebih lagi, sekarang ini adalah bom waktu, yang dipandangi oleh banyak orang. Cepat atau lambat mereka akan datang ke pintu merebutnya. Dia masih sangat yakin dengan keamanan tanah miliknya, tetapi bahkan risiko sekecil apapun tidak sebanding dengan nyawanya. Tuan Gozal, apakah Anda benar-benar bersedia menjualnya? Ya, lelang umum, harga yang lebih tinggi akan mendapatkannya. Gozal mengangguk. Tidak perlu menyinggung orang yang seharusnya tidak bisa disinggung. Ekspresi kapten penjaga berubah. Mereka yang tidak boleh disinggung oleh Tuan Gozal jelas bukan orang biasa. Ya, saya mendengarkan pengaturan Tuan Gozal. Kapten penjaga tidak banyak bertanya, mengangguk dengan hormat. Dia telah bersama Gozal selama bertahun-tahun, dan dia memiliki visi yang jelas tentang Gozal. Tanpa perspektif jangka panjang, tidak cocok menjadi seorang kolektor, risiko seperti itu terlalu besar. Gozal bermain dengan lembaran tinju di tangannya dan menghela nafas pelan. Saya ingin mengumpulkanmu untuk waktu yang lama dan ingin menemukan rahasia Anda. Sayang sekali, sepertinya, saya tidak memenuhi syarat untuk memiliki Anda. Jari-jarinya menggosok lembar tinjunya dengan hati-hati. Tekstur halus membuatnya merasa jari-jarinya bergetar ringan. Meski dia mengetahui bahwa buku tinju ini sangat berharga, terutama garis di atasnya jelas tidak sederhana, dia masih memilih untuk menyerah. Dia tidak ingin kehilangan nyawanya pada akhirnya karena keserakahan. Berita lelang segera menyebar. Seorang kolektor terkenal di Korea Timur ingin melelang barang spesial. Setelah foto-foto itu terungkap, Gray Z yakin bahwa berita yang dikirimkan Lee Sung Hyun kepadanya adalah akurat. Dia bahkan lebih terkejut. Orang dengan buku tinju, sangat menentukan, membuat keputusan. Tampaknya kolektor itu bukan orang biasa. Lelangnya sepertinya terburu-buru. Besok malam, Ryan berkata. Seharusnya ada banyak orang kaya yang berpartisipasi, bukan karena mereka tertarik dengan buku ini, tetapi karena orang yang melelang buku itu. Namanya Gozal, dia adalah seorang kolektor terkenal di Korea Timur, bahkan di dunia, dia memiliki beberapa reputasi. Barang-barang yang dia kumpulkan jarang dijual untuk dilelang. Hanya hal-hal yang tidak sesuai dengan seleranya, dia bersedia biarkan mereka keluar. Beberapa hal sebelumnya semuanya sangat berharga. Gray Z tersenyum. Ini adalah orang yang aneh. Itu hanya tergantung pada apakah itu karena selera dan ketidaksukaannya sendiri. Bahkan meski nilainya sangat berharga, dia tidak ingin mengumpulkannya. Bagaimana dengan waktu dan tempatnya? Besok jam 8 di halaman Gozal. Ryan menjelaskan. Gray Z mengangguk. Sepertinya kolektor ini masih sangat berhati-hati. Juga sangat pintar, Ryan berkata. Buku tinju, untuk orang yang tidak berlatih seni bela diri, itu hanya selembar kertas, dan bahkan dapat menyebabkan bencana pembunuhan. Dia pasti merasakannya. Baru-baru ini, seseorang telah mengincar buku tinju dan menatapnya. Dia begitu cemas, sehingga rela melepaskan buku tinju itu. Orang pintar akan mengerti, dan mereka akan berada di tangan mereka sendiri. Lee Sung Hyun juga mendapat berita tentang lelang buku tinju. Dia tidak berani menyembunyikannya, jadi dia segera memberitahu Fang Yin. Mencoba merebut dengan paksa, itu tidak mudah, kata Lee Sung Hyun langsung. Manornya dijaga ketat, bahkan jika kamu kuat, mungkin sulit bagimu untuk berhasil. Fang Yin tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia tidak suka hal-hal merepotkan seperti itu. Siapapun yang memegang lembaran tinju, membunuh dan merenggutnya, dia tidak perlu ragu. Ini adalah gambar dari rumahnya. Lee Sung Hyun menyalakan layar dan memproyeksikan rendering 3D.
Ada lapisan penjaga di dalamnya, dan ada banyak teknologi anti pencurian berteknologi tinggi. Tidak peduli seberapa bagus keahlianmu, setelah Anda jatuh ke dalamnya, itu akan menjadi jalan buntu. Bab 1678. Beri aku cukup uang. Apakah kamu meremehkan aku? Fang Yin mendengus. Tidak, aku tidak ingin kamu menyelinap masuk. Lee Sung Hyun menggelengkan kepalanya. Meski jika kamu mati di dalam, sepertinya itu bukan hal yang buruk bagiku. Dia sangat lugas. Ini juga fakta. Dia tidak mengatakan itu, Fang Yin juga pasti tahu. Fang Yin mendengus. Lalu kamu berkata, aku hanya dapat berpartisipasi dalam pelelangan dengan cara yang benar. Ya, Lee Sung Hyun melirik Fang Yin. Tapi kamu, apakah kamu kaya? Begitu banyak orang kaya berpartisipasi dalam pelelangan, jadi harganya akan berubah dan itu tidak rendah. Aku tidak punya uang, tetapi kamu memilikinya. Fang Yin mencibir. Keluarga Li memang punya uang, tapi aku tidak. Itu akan dilelang besok malam. Tidak ada cara untuk mendapatkan banyak uang. Apakah kamu ingin mati? Meski kamu membunuhku, tetap saja aku tidak punya. Lee Sung Hyun sangat tenang. Tampaknya bahkan jika Fang Yin membunuhnya sekarang, dia tidak peduli. Fang Yin, kamu harus lebih sopan padaku sekarang, karena setidaknya, aku masih bisa membantumu, jika tidak, kamu hanya bisa melihat buku tinju jatuh ke tangan Grey Z. Fang Yin menyipitkan matanya, mengungkapkan jejak aura pembunuh yang dingin. Setelah lembar tinju jatuh ke tangan Grey Z, dia benar-benar tidak punya pilihan selain merebut dari tangan Grey Z. Kamu harus memberiku cukup uang. Aku berkata. Lee Sung Hyun bersandar di sofa, tersenyum. Sekarang, kamu harus bersikap sopan padaku. Uang, masih ada beberapa, aku tidak tahu apakah itu akan cukup. Tetapi jika Anda masih memiliki sikap ini, maka Anda bahkan tidak punya uang. Dia tampak seperti babi mati yang tidak takut pada air mendidih, bahkan jika Fang Yin mematahkan lehernya saat berikutnya, dia tidak repot-repot bergerak lagi. Di hadapan master seperti Fang Yin, tidak ada yang bisa dia lakukan tanpa menekan kelemahannya. Jika aku tidak bisa mendapatkan buku tinju, kamu harus mati juga, mengerti? Wajah Fang Yin tegas dan tanpa ekspresi. Tujuannya sangat sederhana, adalah untuk mendapatkan buku tinju, adapun cara mendapatkannya, dia tidak peduli. Jika seseorang selain Grey Z mendapatkannya, dia bahkan lebih tidak mau membayar harga berapapun, tetapi membunuh dan merebutnya. Bagaimana aku akan mati? Lee Sung Hyun berkata dengan acuh tak acuh. Jika Grey Z mendapat buku tinju, satu akan turun dan yang lain akan tumbuh, kamu hanya akan semakin sulit di masa depan. Fang Yin, kamu harus berpikir lebih banyak tentang dirimu sendiri. Dunia ini aturan hukum memang lemah dan kuat. Saya lemah di depan Anda, tetapi Anda juga lemah di depan Grey Z. Ada sedikit sarkasme dalam dirinya. Tampaknya dia tahu bahwa Fang Yin tidak akan berani bersaing dengan Grey Z secara langsung, dan Lee Sung Hyun bahkan sedikit meremehkannya. Nada ini membuat Fang Yin sangat tidak nyaman, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, dia hanya mendengus dan berbalik untuk pergi. Aku tidak percaya, kamu tidak akan mati kali ini. Lee Sung Hyun menggertakkan giginya saat dia melihat Fang Yin menghilang. Selama Fang Yin, bajingan itu, mati, keluarga Lee-nya bisa bertahan. Adapun harga yang harus dia bayar, dia tidak peduli. Harga yang dibayar keluarga Lee sekarang, bukankah itu cukup besar? Anggota inti hampir mati semua, dan bahkan saudara-saudaranya telah kehilangan nyawa. Penggagas segalanya adalah Fang Yin ini. Selama Fang Yin terbunuh, keluarga Lee bisa kembali ke jalur yang benar. Waktu berlalu cepat, lelang akan segera dilakukan. Pada pukul 7 malam,
Gray Z berangkat ke Manor Gozal, Rian yang mengemudi sendiri. Saudaraku, sudah lama sejak saya berpartisipasi dalam pelelangan. Rian tersenyum sambil mengemudi. Saya sudah lama tidak merasakannya, bagaimana rasanya menghancurkan orang sampai mati dengan uang.